Selamat pagi buat anak ibu di rumah. Walaupun kita belajar lewat daring, jangan mengurangi semangat anak-anak ibu ya. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, pakai masker, rajin cuci tangan, dan juga jaga jarak. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai pecahan. Pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan persen. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan mengenai pecahan biasa. Contoh pecahan biasa adalah misalnya 1/2. Ibu ulang, 1/2. 1 itu disebut dengan pembilang, sedangkan 2 itu disebut dengan penyebut ya. Yang kedua, pecahan campuran. Contoh pecahan campuran 3/2/4 itu adalah salah satu contoh pecahan campuran. Sedangkan pecahan desimal adalah 0,5. 0,5 itu adalah pecahan desimal. Bisa kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 0,5 yaitu 1 dibalik koma. Kalau 1 dibalik koma, kita rubah dia menjadi pecahan biasa menjadi 5/10. Kalau 2 dibalik koma menjadi per 100. Contohnya 0,10 itu. Tapi sekarang yang Ibu tekankan, yang untuk pagi hari ini kita pelajari mengenai pecahan senilai. Kalau dikatakan pecahan senilai itu artinya yang sama. Dua buah pecahan biasa yang nilainya sama. Untuk memperoleh pecahan senilai itu, untuk memperoleh pecahan yang senilai dari suatu pecahan bisa kita kalikan ataupun kamu kalikan pembilang dan penyebut sama-sama dibagi bilangan yang sama. Ibu ulang sekali lagi, untuk memperoleh pecahan senilai ya, untuk memperoleh pecahan senilai dari suatu pecahan, kalikan pembilang dan penyebut sama-sama dibagi bilangan yang sama. Contohnya ya. Contohnya yang paling sederhana, 1/2. Ini senilai dengan 2/4. 1 itu disebut sebagai pembilang, sedangkan 2 itu penyebut. Di sini 2 itu disebut sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut ya. Jadi ini berlakulah di sini perkalian, yaitu untuk memperoleh pecahan yang senilai dari suatu bilangan, kalikanlah pembilang dan penyebut dikali bilangan yang sama. Misalnya ini 1 dikali 2 ya. 2 juga harus dikali 2, atau penyebut juga harus dikali 2. Pembilangnya tadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Sedangkan penyebutnya juga harus dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi berlakulah di sini untuk memperoleh pecahan yang senilai dari suatu bilangan, kalikanlah pembilang dan penyebut. Kalikanlah pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Inilah dia yang sama, yang 2 itu. Inilah yang paling sederhana. Ya, ini paling sederhana. Nah, masuk kita ke sini. Di sini kalian lihat 3/10. Ya, sedangkan pembilangnya belum diketahui, sedangkan di sini penyebutnya sudah diketahui 33.
Caranya 11 kali berapa supaya 33? 11 kali berapa supaya 33? Tentu 11 dikali 3. Jawabannya 11 dikali 3 sama dengan 33. Begitu juga untuk memperoleh pembilangnya, tentu 3 itu juga harus dikali dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini dia 9. Ya. 9. 3 dikali 3 9. Jadi 3/11 senilai dengan 9/33. Ya. Sekali lagi aku katakan 3/11 senilai dengan 9/33. Nah, masuk kita kemarin. Di sini 6. Sudah ditentukan pembilangnya 6. Jadi 3/3 itu senilai dengan titik-titik di sini. 3 kali berapa supaya 6? 3 kali berapa supaya 6? Tentu 3 kali 2. Maka dapat 6. Inilah dia 6. Kemudian penyebutnya juga. 11 kali berapa supaya 22? Tentu 11 kali berapa supaya 22? Tentu kali 2. Maka di sini berlakulah di sini untuk memperoleh pecahan yang senilai dari suatu pecahan, kalikanlah pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama ini. Jadi makanya diperoleh ini di sini tadi 6 atau pembilangnya sudah diketahui, sedangkan penyebutnya belum diketahui. Karena pembilang tadi sudah dikali 2, tentu penyebut juga dikali 2. Maka 3/11 senilai dengan 6/12. Baik, kita mulai lagi. Yang tadinya untuk menentukan pecahan senilai dengan perkalian sudah siap Ibu jelaskan. Sekarang masuk kita untuk memperoleh pecahan senilai dengan cara membagi. Ya, dengan cara membagi. Sama dengan tadi, kalau perkalian tadi pembilang dan penyebut sama-sama dikali bilangan yang sama. Begitu juga ini untuk memperoleh pecahan senilai, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi bilangan yang sama. Misalnya ini 12/24. 12 itu adalah pembilangnya, sedangkan 24 itu adalah penyebutnya. Sekarang ini sudah ditentukan jawabannya 1 menjadi pembilang di sini. Berarti 12 itu dibagi berapa supaya hasilnya 1? Tentu dibagi 12. Ini dia. 12 dibagi 12 hasilnya 1. Ya. Begitu juga penyebutnya 24. 24 itu kalau tadinya pembilangnya sudah dibagi 12, tentu penyebutnya juga harus dibagi 12. Jadi 24 dibagi 12 sama dengan 2. Sehingga diperoleh 12/24 senilai dengan 1/2. Ya, diulangi sekali lagi. 12/24 senilai dengan 1/2 dengan cara membagikan pembilang dan penyebut sama-sama dibagi bilangan yang sama. Nah, kemudian ini 12/24 itu senilai dengan 4/8. Bagaimana caranya? Tadinya ini sudah ditentukan di sini penyebutnya 8. 24
dibagi berapa supaya 8, ya. 24 dibagi berapa supaya 8. Tentu 24 itu harus dibagi berapa? Dibagi 3, ini dia, dibagi 3, ya. Tentunya kalau sudah penyebutnya tadi dibagi 3, maka pembilangnya juga harus dibagi 3. Berarti 12 juga harus dibagi 3. 12 dibagi 3 kita peroleh 4. Makanya kita tulis di sini 4. Ya. Itulah yang disebut dengan untuk memperoleh pecahan yang senilai dari suatu pecahan, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi bilangan yang sama. Jadi 12/4 senilai dengan 4/8. Nah, kepada anak-anak ibu, untuk memperluas wawasanmu, coba kau buka halaman 11. Halaman 11, mari berlatih 3. Ya, mari berlatih 3. Kamu kerjakan 1 sampai 6. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanya ibu lewat WA ya nak ya. Oke.
tekan. Selamat pagi buat anak didik di rumah. Jaga tetap protokol kesehatan. Setiap keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan, dan juga jaga jarak. Sekarang masuk kita ke pelajaran tematik, yaitu indahnya kebersamaan. Ulang kembali, indahnya kebersamaan, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama. Indonesia memiliki kaya akan berbagai keragaman budaya. Ya, Ibu ulang, Indonesia memiliki berbagai keragaman budaya. Keragaman budaya itu yang termasuk ke sana suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, lagu daerah, tari daerah, dan alat musik serta senjata tradisional. Itu termasuk ke dalam Indonesia memiliki berbagai kebudayaan. Itulah yang termasuk ragam kebudayaan itu. Ya. Jadi kita tinggal di Provinsi Sumatera Utara. Ya, kita tinggal di Provinsi Sumatera Utara. Rumah adatnya yaitu Jabu Bolon. Sedangkan bahasanya bahasa Batak Toba. Pakaian adatnya ulos. Dan makanan khasnya adalah deke naniarse. Sedangkan tari tradisionalnya adalah tortor. Begitu juga di daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat itu ibu kotanya Padang, memiliki tari daerahnya adalah tari payung. Kemudian bahasanya adalah bahasa Padang. Makanan khasnya rendang balado dan sate Padang. Terus rumah adatnya adalah rumah gadang. Itu mengenai kebudayaan. Masuk kita ke alat musik. Setiap daerah mempunyai alat musik tersendiri. Begitu juga pakaian, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah keragaman budaya Indonesia. Jadi Indonesia kaya akan ragam budaya. Nah, untuk menambah wawasan pada anak didik kami, ya, coba kamu baca itu bukumu yang sudah ibu bagikan itu, indahnya kebersamaan, teks tematik itu, teks tematik terpadu. Tolong kau baca di rumah, ya, mulai halaman 1 sampai dengan halaman 8. Kau baca, kau simak. Tidak kalau kau baca jangan sekaligus, kau angsur-angsur biar ada kegiatanmu di rumah. Udah itu, di sana pada halaman 9 ada saya lihat di situ agama.
ya, agama yang diakui di Indonesia. Seperti yang sudah kau lihat di situ, agama yang diakui di Indonesia ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta tempat ibadahnya sama kitab sucinya, pemuka adatnya. Tolong itu ditulis di buku catatannya ya nak ya, ditulis di buku catatannya, lalu kau tunjukkan, kirim lewat WA sama ibu. Nah, yang menjadi latihanmu nanti, latihanmu buka bukumu Indahnya Kebersamaan, itu ada di situ pendalaman buku teks tematik. Itu termasuk pembantu itu buatmu. Pendalaman buku teks tematik itu di situ buka halaman 1. Di sana coba kenali ragam budaya yang khas yang memiliki beberapa provinsi berikut. Misalnya itu kau lihat itu ada Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu adalah alat musik. Untuk menjawabnya, alat musik Nusa Tenggara adalah apa? Ya, tolong kau kerjakan halaman 1 ya, halaman 1 buku pendalaman buku teks tematik. Itu kau kirim lewat WA ya. Cukup sekian arahan Ibu untuk pembelajaran 1 subtema 1 ya. Sekian. Pendalaman buku teks tematik itu di situ buka halaman 1. Di Selamat pagi dan salam sejahtera
buat anak didik ibu di rumah dan juga kepada orang tua. Terima kasih saya ucapkan yang sudah banyak membantu saya, terutama untuk membimbing para anak didik saya kelas 4B. Semalam kita sudah mempelajari mengenai menentukan pecahan senilai, dan sudah banyak yang sudah saya periksa hasil pekerjaan anak didik kami. Jadi sekarang untuk hari ini kita akan mempelajari matematika lagi halaman 12 sampai 13. Yang judul materi kita pada pagi hari ini membandingkan dua pecahan menggunakan garis bilangan. Baiklah anak-anak ibu, materi kita sekarang yaitu membandingkan dua pecahan menggunakan garis bilangan, ya. Membandingkan dua pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Ini namanya garis bilangan, ya. Garis bilangan itu ini sinar, dibatasi oleh dua sinar. Ini garis bilangan. Garis bilangan itu dimulai dari 0, 1, 2. Ini pun 1, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini namanya garis bilangan perduaan. Ini yang nomor 1, garis bilangan perduaan. Sedangkan yang nomor 2 ini namanya garis bilangan perempatan. Perempat, kau lihat ini karena perempat. Nah, jadi kita sekarang akan membandingkan, ya. Akan membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan itu dengan menuliskan tanda lebih besar. Ini namanya lebih besar. Yang kedua, ya, tanda lebih kecil. Ini lebih kecil, ya. Dan yang ketiga adalah sama dengan. Inilah yang akan kita bukukan nanti untuk membandingkan dua pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Ini namanya tadi sudah dijelaskan garis bilangan. Garis bilangan perduaan, ini garis bilangan perempatan. Setiap sebelah kiri, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Sebelah kiri dari setengah adalah 0/2. Sebelah kanan dari setengah adalah 2/2. Kalau 2/2 itu disederhanakan dia menjadi 1. Jadi sebelah kiri, intinya sebelah kiri lebih kecil, sebelah kanan lebih besar. Jadi bisa kamu, kalau ini kau lihat garis bilangan pada perduaan ini, setengah lebih kecil dari 2/2. Bisa ditulis itu setengah, ya, lebih kecil dari 2/2. Ya, karena setengah itu sebelah kiri dari 2/2. Masuk kita ke garis bilangan perempatan, ya. Masuk kita garis bilangan ke perempatan. Sebelah kiri dari 2/4 seperempat. Sebelah kiri dari 3/4 2/4 1/4. Sebelah kiri dari 4/4 3/4 2/4 1/4. Ya, jadi seperempat letaknya sebelah kiri dari 2/4. Seperempat letaknya, ya, kau lihat ini letaknya.
letaknya sebelah kiri dari 2/4. Dikatakanlah itu kurang dari 2/4. Berarti 1/4 itu kurang dari 2/4. Saya ulang, 1/4 itu kurang dari 2/4. Maka ditulislah 1/4 ya, 1/4 ya lebih kecil dari 2/4 atau 1/4 kurang dari 2/4. Maka yang kita bubuhkan adalah tanda lebih kecil. Ini dia lebih kecil ya. Tanda inilah yang kita gunakan untuk menyatakan bahwa 1/4 kurang dari 2/4. Ini dia. Ya. Masuk kita ke B. Setengah. Ini setengah pada garis bilangan perduaan. Setengah letaknya sebelah kanan dari 1/4. Ini setengah letaknya ini. Kalau kita tarik sekarang sebelah kanannya. Kalau sebelah kanan berarti dia lebih besar. Yang sebelah kanannya itu lebih besar. Setengah letaknya sebelah kanan dari 1/4. Dikatakan setengah lebih dari 1/4. Ini kan setengah. Ini 1/4. Berarti di kanannya. Berarti di kanannya dia 1/4 dikatakan lebih dari setengah. Maka ditulis 1/4 lebih dari setengah. Kalau lebih dari setengah, dia itu dikatakan setengah lebih dari 1/4. Berarti kalau lebih besar dia setengah, maka kita bubuhkanlah tanda ini lebih besar. Tanda yang inilah kita bubuhkan. Dikatakan setengah lebih dari 1/4. Setengah, ini setengah. Lebih dari 1/4. Mengapa lebih? Karena sebelah kanan daripada 1/4. Karena sebelah kanannya ini kan, sebelah kanannya. Setengah lebih dari 1/4, maka ditulis setengah lebih besar. Ini, tanda inilah yang kita gunakan. Lebih besar dari 1/4. Udah? Masuk kita ke C. Setengah. Ini mana setengah? Ini setengah. Setengah letaknya bersesuaian dengan 2/4. Bersesuaian. Sama. Letak setengah dengan 2/4 bersesuaian. Kalau bersesuaian berarti sama. Sama kayak yang kita pelajari semalam, pecahan senilai dia. Berarti setengah itu senilai dengan 2/4. Ya. Maka setengah letaknya bersesuaian. Benar kan? Sejajar ini. Setengah dengan 2/4 bersesuaian dengan 2/4. Ditulis setengah sama dengan, inilah yang kita bubuhkan, tanda sama dengan 2/4. Kau lihat kan, setengah sama dengan 2/4, lurus ini. Udah? Nah, masuk kita ke D. Setengah letaknya di sebelah 3/4. Benar? Setengah letaknya di sebelah kiri 3/4. Benar, ini setengah. Letaknya sebelah kirinya. Kalau kita garis, tarik sekarang garis. Ini dia 3/4. Kan sebelah kirinya itu sebelah kiri 3/4. Dikatakan setengah kurang dari 3/4. Setengah ditulis setengah. Kalau kurang, tanda mana yang kita gunakan? Atau lebih kecil, ini ya, setengah
kurang dari 3 per 4. Kurang dari 3/4 ya. Setengah kurang dari 3/4. Udah? Jadi kalau ada anak-anak ibu yang kurang mengerti, bisa ditanya ibu lewat WA. Sekali lagi katakan, kalau ada anak ibu ataupun orang tua anak didik kami yang kurang mengerti masalah yang saya jelaskan ini, mohon maaf, bisa ditanya ibu lewat WA. Baiklah, tadi ibu sudah menjelaskan mengenai membandingkan dua pecahan dengan menggunakan garis bilangan perduaan dan perempatan. Sekarang tugasmu di rumah, tulis halaman 12 di buku catatanmu. Tulis halaman 12 di buku catatanmu. Itu cuma menulis aja. Tapi untuk memperdalam ilmu yang saya berikan atau sebagai latihanmu, buka halaman 13. Halaman 13 itu mari berlatih 4. Di sana mari berlatih 4 itu ada di sana 1 sampai 9. Tugas yang kamu kerjakan itu buat di buku latihanmu ya nak ya. Itu buat di buku latihanmu, dan kamu harus menggambar garis bilangan yang ada di atas, karena berdasarkan itu kamu baru bisa mengerjakan itu. Kemudian ada lagi sedikit lagi ya nak, jika kedua pecahan tersebut sudah memiliki penyebut yang sama, maka kamu langsung dapat membandingkan pecahan itu dengan membubuhkan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan apabila penyebutnya sama. Saya lihat ini yang sama penyebutnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu yang sama penyebutnya. Berarti bisa kamu bedakan nanti. Misalnya nomor 1, mana lebih besar dari 3? Tentunya 3, berarti 1/4 lebih kecil dari 3/4. Yang kau bubuhkan adalah tanda lebih kecil. Cukup sekian, selamat bekerja dan sehat-sehat kita semua ya nak ya. Terima kasih.